Saudara, hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Daniel. Kita melanjutkan tema yang kita sudah bahas di minggu yang lalu, dari Daniel pasal yang ke-7. Kita membaca Daniel pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya teruskan ke ayat 15. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon, berkatilah kami dengan firman-Mu yang limpah. Kami tahu hamba-Mu yang berdiri di depan adalah orang hina yang tidak layak. Tetapi Tuhan yang panggil dia menjadi hamba-Mu. Tuhan tahu segala kelemahannya, tetapi Tuhan tetap memanggil dia menjadi hamba-Mu. Maka sekarang kami memohon, berkatilah hamba-Mu ini, supaya dari apa yang dia katakan, kami makin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bertumbuh di dalam iman yang sejati, melihat kepada Raja kami, yaitu Kristus, yang memegang takhta dan yang kepadanya bangsa-bangsa ditundukkan. Kami bersyukur karena Sang Bapa akan menaklukkan raja-raja dan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan ditundukkan ke kaki Kristus. Kami rindu untuk mengerti hal ini. Janganlah sembunyikan apa yang jadi makna dari kitab suci dari kami. Berikanlah pencerahan, berikanlah firman, berikanlah hati yang mengerti dengan benar, sehingga kami memahami kelimpahan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian ini adalah bagian lanjutan dari nubuat tentang raja-raja yang akan muncul dan berinteraksi dengan umat Tuhan. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang kebanyakan adalah hostile, sangat keras, menindas, menghancurkan umat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Daniel dapat penghiburan. Umat Tuhan dihancurkan oleh Babel. Umat Tuhan sekarang ditindas di bawah Persia. Umat Tuhan tidak punya kuasa. Mereka hanya tahu berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan belum membebaskan mereka dari cengkeraman bangsa-bangsa kafir. Dulu mereka di Mesir jadi budak, dan sekarang mereka seperti mengalami kembali titik rendah, titik nadir. Seorang bernama Walter Brueggemann, ahli perjanjian lama yang spesial menyelidiki kisah pembuangan Israel. Dia mengatakan pembuangan adalah titik terendah yang Israel bisa alami. Ini adalah titik nadir. Mereka mengalami rock bottom. Mereka mengalami keadaan tidak bisa ada keadaan lebih rendah lagi. Pembuangan menghancurkan segala harapan. Pembuangan membuat mereka tidak punya raja yang berotoritas. Pembuangan membuat mereka seperti terpisah dari Tuhan. Dan pembuangan seolah menyatakan bahwa Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada umatnya. Tuhan sudah palingkan wajah. Dan mereka mau meratap mengatakan, Tuhan, mengapa meninggalkan kami? Seperti rusa merindukan sungai, demikian kami merindukan Engkau ya Tuhan. Saudara, ada lagu yang indah sekali dari Geneva, dari Mazmur 42. Ada aransemen yang bagus untuk lagu ini, tapi gayanya gaya jig. Nah saudara, lagu dari Genevan Psalter. Kebanyakan adalah lagu yang tidak diiringi alat musik, tapi yang dinyanyikan dengan
satu nuansa yang penuh gairah. Nah, jadi ada sedikit kesulitan. Masa di tengah meratap ada kegairahan. Tapi justru lagu-lagu seperti ini menyatakan bahwa meskipun ada sayatan luka kesedihan, karena mengatakan, Tuhan, kami merindukan Engkau, jangan tinggalkan kami. Namun tetap ada pengharapan, Tuhan tidak pernah menutup telinganya dari doa umatnya. Maka meskipun lagunya mengharukan, tapi ada nuansa seperti sukacita di dalamnya. Waktu orang-orang dari Eropa, dari Katolik, waktu itu Katolik dan Protestan terus konflik, dan Prancis sangat hostile terhadap Protestantisme. Mereka menganiaya dan membunuh banyak orang Protestan sehingga mereka lari. Kebanyakan juga larinya ke Geneva. Nah, maka ada tensi yang besar antara Katolik dan Reform pada waktu itu. Lalu orang Katolik mendengarkan nyanyian di dalam Genevan Psalter, di dalam ibadah orang-orang Protestan. Mereka mengatakan, ini orang Geneva nyanyinya kok begitu ya. Lagunya begitu penuh dengan semangat. Lagunya begitu penuh dengan nada-nada yang hidup. Ini namanya Genevan Jig. Jig itu tulisnya pakai Z ya, Zik, tapi baca Jig. Nah, ini adalah lagu-lagu yang dihina karena dianggap terlalu bergairah, terlalu memberikan kesenangan. Nah, tadi anak-anak muda nyanyi lagu dengan nuansa yang sedikit beda. Saya harap mereka mempunyai kualifikasi yang makin baik untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang tidak mudah. Tadi lagu yang saudara dengar bukan lagu yang gampang dinyanyikan. Suara harus padu dan mempunyai nuansa yang harus dilatih dengan sangat baik. Nah, Genevan Psalter juga sama, tuntutannya sama. Maka saya katakan kepada anak-anak muda, coba kalau nyanyi di dalam paduan suara, selidiki lagu-lagu yang tidak biasa didengar, tapi jangan yang jelek. Yang tidak biasa didengar GRI, tapi juga jangan yang levelnya cuma level sekadar memuaskan telinga yang sudah terbiasa dengar hal-hal yang populer. Maka saya katakan coba selidiki lebih jauh, gali lebih berani. Dan mereka sudah mulai lakukan itu hari ini. Harap hari-hari ke depan lebih banyak lagi lagu-lagu yang mereka gali. Tapi saya harap lagu yang sulit seperti Genevan Psalter, gaya yang sangat-sangat kombinasi lagu, sangat-sangat perlu kombinasi suara yang baik. Ini berani mereka nyanyikan. Karena kalau salah, kedengarannya akan jelek. Tapi kalau nggak berani ambil risiko, ya di mana ada kesenangan hidup ya. Berani ambil risiko dan begitu bagus, rasanya akan senang sekali. Puji Tuhan, berani ambil risiko lagu sulit dan ternyata berhasil. Tadi lagu lumayan sulit dan mereka berhasil. Nanti yang berikut lebih sulit lagi dan harap mereka berhasil. Tapi mereka sudah nggak ikut karena mereka sudah kebaktian tadi pagi. Ini namanya SHSNP. Sehabis nyanyi pulang. Karena mereka sudah ibadah. Jadi mereka nggak dengar ini ya. Ini pujian nggak perlu mereka dengar, nanti sombong. Nah, saudara, harap nanti mereka nyanyikan nyanyian seperti ini. Lalu pecah suara. Ini nggak ada musik. Kalau salah ambil nada semua akan hancur. Kalau suara jelek, kedengaran jelek. Tapi saya harap mereka berani ambil risk ini. Nah, Mazmur 42 meratap, Tuhan, kami rindu Engkau seperti rusa merindukan sungai. Saya dengar dari pendeta Agus Marjanto bahwa seekor rusa kalau keadaan kering, lalu sungai yang dia kenal mulai kering, dia tidak punya range yang luas. Lain dengan predator. Lain dengan predator seperti singa atau harimau. Harimau mempunyai cakupan luas yang besar. Dia akan jalan bermil-mil jauhnya dan menguasai daerah sangat luas. Maka saudara, ada bahaya kalau saudara tinggal di Sumatera. Kalau di Tangerang aman lah ya. Saudara nggak akan ketemu tiger kecuali yang Honda. Nah, maka kalau saudara di Sumatera, jangkauan harimau lebih luas. Sehingga harimau bisa masuk ke daerah yang sebelumnya mereka belum pernah masuk. Waduh, orang di kampung bisa kaget, loh, kok ada harimau di sini? Karena range mereka sangat luas. Ada yang mengatakan harimau masuk kampung karena mangsa sudah makin sedikit. Tapi penelitian menunjukkan tidak. Harimau memang punya daya jelajah luas sekali. Nah, kalau rusa daya jelajahnya tidak luas. Dia hanya tahu lingkup kecil dan kadang-kadang di tempat dia. Sungai yang ada mungkin cuma 2 atau 3. Jadi dia cuma tahu 3 tempat ini. Dia akan minum dari sungai yang satu dan dia punya rekaman memori ada 2 sungai lain. Begitu yang satu kering, dia pindah ke sungai kedua. Begitu yang kedua ikut kering, dia pindah ke sungai ketiga. Begitu yang ketiga kering, dia pindah ke sungai pertama. Lo sudah tahu yang pertama kering, kenapa pindah ke situ? Karena jangkauan luasnya kecil cuma di situ-situ aja. Lalu sudah datang ke sungai pertama kering, dia makin haus, sudah mau mati. Cari lagi, dia cuma tahu sungai kedua.
Loh, sungai kedua sudah dan kering. Dia nggak punya pilihan. Dia pergi lagi ke sungai kedua kering. Pergi ke sungai ketiga kering. Akhirnya dia cuma putar-putar sungai 1, 2, 3. Sampai sudah tidak kuat, dia akan duduk. Dan dia cuma bisa lihat ke atas teriak-teriak lalu mati. Bodoh ya. Tetapi ini yang dimaksudkan oleh Mazmur. Tuhan, aku rindu engkau. Seperti rusa merindukan sungai. Sudah keliling-keliling tidak dapat Tuhan. Maka saya cuma bisa sujud, teriak ke atas dan mati. Ini gambaran dari orang-orang di pembuangan. Apa yang kami bisa dapatkan? Kami ada di pembuangan. Apa yang kami bisa harapkan? Kami ditindas oleh bangsa-bangsa yang keras yang menghancurkan kami. Tapi saudara, Tuhan memberikan nubuat kepada Daniel. Nubuat apa ini? Nubuat yang memberikan penghiburan. Ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena tahta-tahta dunia tidak kekal. Kemarin di Speak ada penekanan penting dari pembicara yang menjadi hamba Tuhan yang berkhotbah. Ditekankan bahwa kerajaan dunia tidak akan selamanya. Pada waktunya, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and of His Christ. Kerajaan dunia tidak lagi akan dipegang oleh raja-raja dari dunia. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaannya Tuhan dan kerajaan dari Kristusnya. Nah, inilah yang akan terjadi di dalam keadaan final. Seluruh kerajaan ditundukkan dan Kristus akan menjadi raja. Nah, ini penghiburan yang diterima oleh Daniel. Daniel merasa sangat sulit karena dia ada di dalam pembuangan. Tapi biarpun dia di pembuangan, dia berfungsi sebagai manusia. Dia tidak gagal berfungsi sebagai manusia. Dia tetap punya panggilan publik. Nah, saudara, semua orang harus punya panggilan publik. Semua orang mesti tahu perannya di dalam masyarakat. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai pegawai, ada yang berperan sebagai businessman, ada yang berperan di dalam berdagang. Apapun, saudara harus berkontribusi di dalam masyarakat dan membangun kebudayaan. Saudara, manusia adalah culture making creatures. Manusia membangun kebudayaan. Dan di dalam usaha membangun kebudayaan, dia membangunnya dengan kekuatan dari Tuhan dan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, maka di mana-mana kita punya panggilan untuk menjalankan mandat mengembangkan kebudayaan. Saudara, ketika memimpin seminar di guru-guru di sebuah sekolah di Manado. Waktu itu saya yang diminta untuk pidato, untuk khotbah di daerah Sulawesi Utara. Saya membagikan pesan, membagikan tema. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara, apa sih mengasihi? Bagaimana mengasihi manusia? Apakah mengasihi manusia itu hanya semacam perasaan? Bukan. Mengasihi manusia berarti menolong manusia, menikmati hidup yang limpah. Bagaimana manusia hidupnya limpah? Dengan adanya konteks, dengan adanya tempat hidup yang dikembangkan oleh good culture, dengan kebudayaan yang baik. Maka saudara mesti mengasihi dengan cara membangun kebudayaan. Saudara, kalau nganggur, saudara sedang tidak mempraktekkan kasih. Kalau saudara mengatakan, saya memang nganggur, tapi aku ini sangat ramah. Kalau ketemu orang selalu senyum. Ya, sering kali ada orang mengatakan, cuma senyum, makan tuh senyum. Mana bisa kasih makan orang pakai senyum? Biasanya ini yang ditanyakan. Kalau saudara punya anak perempuan itu memperkenalkan pacar. Waduh, biasanya yang paling sengit sang papa. Oh, ini pacarmu? Iya. Kuliah di mana? Oh, kuliah di, kalau sebutannya tepat bisa agak lunak sedikit. Kuliah di mana? UI. Waduh, itu 2 huruf yang lumayan menguatkan. Kuliah di mana? Kalau ada 3 huruf. ITB. Itu lumayan menguatkan. Kalau ditanya lagi, kuliah di mana? Aku hampir kuliah tapi nggak jadi kuliah. Kenapa nggak jadi kuliah? Karena aku lihat orang-orang seperti Steve Jobs bisa sukses meskipun nggak kuliah. Jadi aku pilih nggak kuliah. Oh, jadi kamu akan membangun kerajaan bisnis? Nggak juga. Kamu akan ngapain? Nah, itu belum tahu. Pokoknya karena aku lagi bingung, aku pacaran dulu aja. Wah, ini langsung bikin orang tua panggil anaknya. Sini, bentar kita ngomong ya. Kamu tunggu dulu di ruang tamu. Jangan, tunggu dulu di halaman. Lalu bicara sama anak perempuannya. Nah, you have no future. Sudahlah, tinggalkan orang ini gitu ya. Saudara nggak akan suka. Lalu sudah tanya, anaknya mengatakan, saya mau berperan untuk mengasihi. Saya mau punya panggilan untuk mencintai anak Anda. Nanti ditanya lagi, cintanya pakai apa? Ya, cintanya pakai hati, pakai keseluruhan perasaan. Akan dibilang, your countenance. Sudah tahu your countenance? Kalau diterjemahkan, rupamu gitu ya. Cuma pakai senyum mana bisa. Ya, oke, ini bagi orang Surabaya kasar katanya. Tapi saya bukan orang Surabaya, jadi harusnya nggak apa-apa. Nah, saudara, bagaimana berperan? Nggak bisa kalau nganggur. Kalau saudara bilang, nah berarti perempuan-perempuan nggak boleh jadi ibu rumah tangga. Saudara pikir jadi ibu rumah tangga itu nganggur? Tidak.
Laki-laki nggak boleh jadi bapak rumah tangga ya. Kerjaanmu apa? Bapak rumah tangga. Kalau perempuan boleh jadi ibu rumah tangga, laki-laki juga boleh jadi bapak rumah tangga. Your countenance, nggak bisa. Saudara, perempuan memang dipanggil menjadi ibu, tapi di dalam konteks modern kadang-kadang perlu ada kesempatan atau ada panggilan yang juga diberikan kepada perempuan di dalam publik. Tetapi tugas utama sebagai istri dan sebagai ibu itu diberikan ke perempuan. Tuhan gak pernah mengatakan laki-laki jadilah bapak rumah tangga. Harus ada peran aktif di dalam masyarakat. Nah maka saudara, dalam keadaan apapun peran ini tidak boleh tidak ada. Saudara lagi hati senang, lagi hati susah, lagi keadaan baik, lagi keadaan buruk. Peran aktif di masyarakat mesti ada. Bayangkan Daniel ya, dia ada di pembuangan. Dia ditangkap oleh bangsa lain. Rumahnya dibakar mungkin. Keluarganya sudah mati di jalan. Bait suci sudah dihancurkan. Dan dia dibawa tertawan ke Babel. Sampai di Babel dia ngapain? Berfungsi. Dia tetap menjalankan tugas. Dia menjalankan peran di tengah-tengah masyarakat. Nah maka saudara, di tengah-tengah pembuangan Daniel tetap berfungsi. Nah kalau saudara bilang, loh Pak saya masih kuliah berarti saya harus kerja juga. Ya sudah, kuliah itulah fungsimu. Engkau mengerjakan untuk masa depan. Keadaan di mana engkau memaksimalkan kemampuan supaya bisa berperan dengan baik di tengah masyarakat. Nah maka saudara, kerja, berfungsi, membangun kebudayaan adalah cara untuk mengasihi. Maka semua orang punya panggilan. Panggilan untuk mengasihi, panggilan untuk hidup suci, panggilan untuk kenal Tuhan, dan panggilan untuk berpartisipasi di dalam membangun kebudayaan. Itu sebabnya kerja bukan untuk uang, meskipun uang kita perlukan. Kerja adalah untuk berpartisipasi aktif di dalam membangun kebudayaan. Manusia adalah culture making creatures. Kita perlu membangun kebudayaan karena itulah panggilan kita. Untuk itulah kita diciptakan. Nah itu sebabnya saudara sekalian, di tengah-tengah pembuangan Daniel berfungsi sebagai manusia. Namun Tuhan membukakan kepada dia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang keras ini, meskipun mempunyai kemuliaan mirip malaikat, nah ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, meskipun mereka punya kemuliaan mirip malaikat, tapi hati mereka hati binatang. Ada yang Tuhan pertobatkan seperti Nebukadnezar, diberikan hati manusia. Nah saya percaya akan ada pemimpin-pemimpin seperti ini. Kalau pemimpin bangsa kita orang Kristen, kita bersyukur. Kalau bukan orang Kristen, kita berharap Tuhan berikan hati nurani seorang manusia kepada pemimpin. Kalau pemimpin punya hati nurani manusia, kita ada dalam keadaan baik. Tapi kalau pemimpin mirip binatang, kita berada dalam bahaya. Nah maka saudara, Daniel dapat penglihatan bahwa pemimpin-pemimpin besar yang menindas Israel, itu ada yang mempunyai fitur mirip malaikat, mempunyai fitur punya kemuliaan seperti kerub, tetapi tidak punya hati manusia. Ini bahaya sekali. Nah maka Daniel menyadari, saya bukan raja tapi saya berfungsi sebagai manusia. Raja-raja itu bukan manusia. Mereka tidak berfungsi sebagai manusia. Saudara, di dalam tradisi kerajaan-kerajaan dunia banyak hal yang mengerikan terjadi. Salah satu raja yang bengis adalah seorang namanya Alexander Janneus. Dia adalah raja Israel di dalam tradisi dinasti Hasmonean. Nah ini periode intertestamental ya. Setelah PL tapi sebelum PB. Ini sebelum Romawi mengambil alih Israel. Sebelum Romawi ada kerajaan Makedonia yang menguasai Israel. Setelah Makedonia sebelum Romawi ada dinasti Hasmonean. Ini dinasti dimulai dari satu orang bernama Matatias. Matatias waktu marah sekali karena orang-orang Makedonia di dalam kepemimpinan Antiochus Epiphanes melakukan kekejaman yang besar. Mereka bantai orang-orang Yahudi, setelah itu mereka beribadah kepada Zeus, tapi mereka beribadah di bait suci. Mereka bawa babi, mereka persembahkan ke Zeus di tengah bait suci, di dalam tempat sucinya Israel. Maka Matatias marah sekali. Dia adakan pemberontakan, dia perang lawan orang Makedonia. Sayangnya dia terbunuh. Tapi anaknya bernama Yudas melanjutkan. Nah Yudas ini dijuluki The Hammer, Makabe, Yudas Makabeus. Nah dia menjadi pemimpin meneruskan Matatias. Lalu dia berontak dan akhirnya menang terhadap orang-orang Yunani atau Makedonia. Nah maka dia menjadi penguasa baru dan dia orang imam, dia orang Israel. Dinasti suku Imamat, suku Lewi. Nah maka dia menjadi pemimpin. Setelah itu di generasi selanjutnya ada raja-raja yang memimpin dan salah satunya adalah raja yang bernama Alexander Janneus. Ini raja sadis bukan main. Dia sangat sulit makan. Jadi kalau suruh sarapan dia nggak bisa sarapan. Padahal seluruh kegiatan hari itu mesti disupport oleh gizi yang cukup. Maka penasihatnya mengatakan, raja makanlah. Enggak selera, kenyang. Raja tolonglah, mau menu apa? Ayam goreng, pizza, atau apa? Ayo bilang.
nanti kami carikan. Raja bilang, enggak selera. Lalu satu kali raja mengatakan, saya mungkin mau makan asal ada hiburan. Oh Tuan, hiburannya apa? Kasih tahu saya, tahanan politik ada berapa orang? Oh ada banyak Tuan, ada puluhan yang kami tahan. Oke, tolong keluarkan satu, salibkan dia di belakang rumah saya. Hah? Tuan belum diadili, nggak usah diadili, saya putuskan bersalah. Oh gitu ya, iya. Hukum mati, disalib di belakang rumah saya. Maka penjahat itu, tahanan politik dikeluarkan dari tahanan. Dia bingung, oh saya mau diadili, oh udah diadili. Sudah, lalu keputusannya apa? Salib. Loh kok bisa begitu? Ya raja putuskan begitu, maka dia dibawa ke halaman belakang dari istana Alexander Janneus. Kemudian dia dipaku di atas kayu salib sampai menderita sengsara. Sudah sangat menderita. Alexander mengatakan, nah sekarang saya jadi lapar. Rupanya lihat orang mau mati dia lapar. Ini orang gila ya. Lalu dia makan cukup banyak. Dia mengatakan, saya merasa sehat. Kalau begitu bagaimana? Besok salib lagi orang kedua. Tolong tangkap lebih banyak orang untuk jadi supply orang yang disalib. Karena saya jadi lapar kalau lihat orang mau mati. Waduh ini raja gila sekali. Dan banyak raja gila seperti ini. Saudara lihat tradisi Romawi ini tradisi gila sekali. Kaisar-kaisarnya melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan sekali. Ada orang-orang seperti Nero. Nero mempunyai istri yang mati, setelah itu dia lihat ada seorang anak muda laki-laki. Dia mengatakan, kamu jadi ganti istri saya ya. Didandani seperti perempuan untuk menghibur dia. Ini orang gila sekali. Ada banyak orang-orang gila jadi pemimpin. Karena apa mereka bisa gila? Karena tidak ada yang bisa tahan hati mereka. Saudara kalau kita mengatakan, pemimpin gila, untung saya nggak gila. Jangan-jangan kalau kita jadi pemimpin kita lebih gila dari mereka. Karena nggak ada yang berani bilang tidak. Kalau mereka mau tidur sepanjang hari, siapa yang bisa larang? Kalau mereka mengatakan saya mau pesta sampai berhari-hari atas kas negara, siapa yang bisa larang? Kalau mereka mengatakan saya mau main perempuan sebanyak-banyaknya, siapa yang bisa larang? Kalau mereka mau mengatakan saya mau punya uang dengan cara merampok, merampas. Kalau tentara mereka kuat, pasukan mereka kuat, negara mereka kuat, siapa bisa larang? Maka raja tidak ada yang larang, itu sebabnya apa yang diingini hatinya tidak ada yang akan halangi. Nah inilah masalah dari para raja. Pak Stephen Tong pernah mengatakan ke mahasiswa yang lulus di STTRI. Dia mengatakan hari kamu lulus adalah hari yang bahagia, tapi juga hari yang bahaya. Kenapa bahagia? Karena studinya sudah selesai. Nggak ada orang studi yang tidak mengharapkan momen lulus. Apa sudah pernah mau studi tapi mau jadi mahasiswa yang hidup belajar forever and ever and ever? Kapan mulai masuk kuliah? Tahun 80. Oh lulusnya kapan? Sampai sekarang belum lulus. Loh kok bisa belum lulus? Karena aku ingin jadi mahasiswa selama-lamanya, lama-lamanya. Pokoknya dari kekal sampai kekal. Atau dari titik masuk sampai kekal. Aku mau kuliah. Enggak ada. Semua orang berharap ada momen bisa lulus. Ada saat saya bisa bebas. Dan saya bisa selesaikan studi. Nah jadi saudara sekalian, semua orang mau selesai studi, itu bahagia. Tapi juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena setelah ini akan menjadi pemimpin di gereja. Dan mungkin tidak ada orang akan mengatakan tidak. Salah satu bahaya terbesar pemimpin adalah tidak ada orang di bawahnya yang berani mengatakan salah atau tidak. Atau sebaiknya jangan begini. Maka saudara, di dalam gereja Tuhan pemimpin harus dikelilingi oleh orang-orang yang equal. Di dalam gereja pemimpin disebut first among equals. Siapa pemimpin di GRI Karawaci? Saya sebagai gembala sidang. Apakah Anda memimpin sendiri? Tidak. Selain saya ada 4 penatua lain. Ada 5 penatua lain. Ada pendeta Rudi Pen sebagai penatua pendeta. Ada Bapak Yohan sebagai penatua awam. Ada Bapak Anugrah sebagai penatua awam. Ada Bapak Tobing sebagai penatua awam. Meskipun dia lebih cocok jadi pendeta daripada penatua awam. Ada penatua Hendrik yang adalah penatua awam. Mereka semua setara dengan saya. Kalau setara, lalu Bapak disebut gembala sidang, itu apa? Itu namanya first among equals. First among equals artinya apa? Artinya saya memimpin, tapi saya setara dengan orang-orang ini. Kami memimpin bersama-sama. Saudara, seorang raja nggak seperti ini. Dia adalah the first and has no equal. Dia tidak punya yang setara. Kalau dia sudah putuskan gak ada yang bisa membantah. Orang seperti Koresh, orang seperti Nebukadnezar, mana ada yang berani melawan? Kalau dia mengatakan matikan orang ini, ya sudah dia mati. Saudara ini sesuatu yang mengerikan sekali. Bahkan di dalam tradisi raja-raja Persia, seperti dicatat di dalam kitab Esther. Kalau ada orang datang tanpa izin, dia bisa dihukum mati. Jadi kalau saudara berani sekadar muncul di tempat raja lalu mengatakan hey, ya udah mati. Lalu terus gimana? Pasti dihukum mati? Enggak tentu. Kecuali raja itu mengelurkan tongkat mengatakan I forgive you.
kamu boleh tetap hidup. Baru dia bisa tetap hidup. Jadi kekuatan raja begitu besar. Kemampuan dia untuk mengambil keputusan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Wah, kalau begini, bisakah ada orang yang menahan raja sehingga hatinya tidak makin jahat? Gak bisa. Maka potensi jahat di dalam diri penguasa yang mutlak akan menjadi aktual dan akhirnya mengerikan, bukan main. Jadi saudara, apa bedanya kita dengan raja-raja itu? Bedanya adalah kita banyak yang tahan, banyak yang halangi. Saudara mau hidup bermewah-mewah, gak bisa karena ada yang halangi. Saudara mengatakan, terserah saya dong, saya punya gaji, saya bisa belanjakan apapun yang saya mau. Iya, tapi di sebelah saudara ada nyonya yang mengingatkan, hey, anak perlu makan, perlu tabungan, perlu belanja. Lu makan pagi, lu kira datang dari langit. Emangnya roti mana? Gak bisa, mana roti? Bukan roti mana. Kalau begitu saya mesti belanja. Kalau saya mesti belanja, siapkan uang. Jadi kamu gak bisa sembarangan pakai uang. Akhirnya suami gak boleh sembarangan pakai uang. Satu kali ada rekan-rekan pengurus dari satu cabang, saya gak usah sebut di mana ya, bukan Karawaci lah. Lagi ngobrol-ngobrol kemudian ada yang perkenalkan satu, ini waktu itu lagi hobi sepeda. Saya nggak hobi tapi mereka hobi sekali sepeda. Diperkenalkan, ini ada sepeda model baru harganya segini. Lalu satu orang mengatakan, tunggu ya saya izin dulu sama bos saya, yaitu nyonya. Mesti izin dulu. Kalau mau izin mesti ngomong baik-baik. Lalu yang lain mengatakan, takut sama istri ya. Lalu dia balikan mengatakan, siapa di sini yang kalau belanja nggak perlu nanya istri dulu? Mereka nggak berani angkat tangan. Semuanya takut. Apakah karena takut istri? Bukan. Tapi ada akuntabilitas kepada keluarga. Dan istri menjadi pengawas. Istri mesti jadi pengawas. Tapi istri nggak boleh galak ya. Nggak boleh jadi bos sama suami. Suami sini, duduk. Dengar-dengar gajimu segini kok habis semua ya. Kemana aja ini? Coba laporan di mana? Ayo. Bukan gitu caranya. Tapi dengan lemah lembut, dengan penuh cinta kasih mengatakan, Pak, mau nggak keluarga kita bertahan? Gitu ya. Itu memang lembut tapi sangat tajam menusuk. Kalau mau keluarga kita bertahan, hidup semua baik-baik, tolong keuangan jangan begini kalau boleh. Diatur dengan lebih baik lagi. Ngapain beli hal ini, kan nggak perlu. Lebih baik kita pikirkan masa depan. Mau nggak anakmu kuliah atau mau jadi orang yang akhirnya cuma tahu merampok, begal. Ya kalau gitu kuliah baik-baik. Nah ini kan perlu ya. Jadi saudara, nggak ada orang bisa bebas. Kalau saudara mengatakan, saya mau hidup liar. Temanmu akan mengatakan, mana boleh begitu. Bosmu akan mengatakan, berani hidup liar saya pecat kamu. Ada satu orang mau hidup sembarangan. Dia mengatakan, saya mau setelah kerja masuk ke dunia gemerlap. Kenapa nggak disebut dunia gemerlap saya nggak tahu lah. Padahal itu malam-malam dan gelap, nggak gemerlap. Pokoknya saya mau senang-senang. Bosnya langsung bilang, silakan, ketahuan satu kali saya pecat kamu. Wah akhirnya dia nggak berani. Maka dia mengatakan, untung ada si bos mau pecat saya. Kalau nggak saya udah liar. Nah jadi saudara kita ditahan. Tapi raja siapa yang berani tahan ya? Kalau Nebukadnezar mengatakan, masukkan Daniel, masukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke perapian. Nggak ada yang bisa lawan. Raja sebaiknya jangan begitu. Bahkan Nyonep pun nggak berani. Saudara tahu Nyonep, nyonya Nebukadnezar. Nyonya Nebukadnezar pun nggak berani. Suamiku nggak boleh begini. Kamu bilang nggak boleh, nggak boleh. Dia juga masuk tungku gitu ya. Istrinya pun bisa dibunuh. Nah jadi saudara, raja-raja jadi liar bukan karena mereka lebih jahat dari kita. Raja-raja jadi liar karena tidak ada yang berani tahan mereka. Jadi jangan sombong ya. Gila ya raja-raja bisa kayak gini. Saudara dan saya juga bisa jadi gila. Ada satu film yang sangat bagus ya, Silence of the Lambs. Ini film ngeri sekali. Film tentang psikopat mengerikan dan banyak adegan mengerikan dan ada kanibalisme dipamerkan di situ. Sangat bikin traumatik ini film. Kalau saudara tonton, saudara kan kaget ya. Si tokoh Hannibal Lecter, dia kabur dari tahanan. Dia menyamar jadi orang yang wajahnya seperti dipotong-potong. Ngeri bukan main. Ada orang masih hidup, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ternyata inilah si yang potong-potong itu. Dia potong-potong wajah orang lain, lalu tempel di wajah dia seperti dia yang luka. Ini film mengerikan bukan main. Tapi film ini berbicara tentang dunia psikopat. Kenapa bisa psikopat? Nah salah satu unsur yang ditekankan di dalam film ini adalah dunia psikopat dan dunia tanda kutip normal. Itu ada interaksinya. Ada miripnya. Bedanya apa? Bedanya miripnya ini diekstrimkan oleh orang-orang psikopat, sedangkan di kita ditahan. Tapi kemiripan dan tendensi bisa ada. Jadi saudara hati-hati ya, tendensi berdosa ada pada kita. Mari tahan sekeras-kerasnya. Berikan dirimu diawasi oleh orang. Berikan dirimu menjadi orang yang punya akuntabilitas publik. Ada satu anak muda mengatakan, Pak saya susah lepas dari kecanduan pornografi. Gimana cara lepasnya? Cara lepasnya adalah engkau harus ada di publik. Waktu mengakses apapun yang bisa menggerakkan kamu mengakses pornografi. Kalau kamu akses dari laptopmu, buka laptop di tempat ramai.
Oh tapi kan nggak selalu begitu, ada kalanya nggak bisa. Ada kalanya kamu sendiri tutup laptopnya. Jangan main HP. Kalau nggak begini kamu nggak akan bisa berhasil. Nah jadi saudara, yang bikin kita menahan diri adalah akuntabilitas publik. Ada kelompok yang mengatakan, no you cannot do this. Engkau tidak boleh melakukan ini, engkau tidak boleh lakukan itu. Sehingga kita ditahan dari kondisi hati yang makin lama makin brutal dan makin rusak. Saudara, apapun yang kita kerjakan itu akan diterima oleh hati kita sebagai habit. Ini teori habitus dari Thomas Aquinas. Sebelumnya dari Aristotle. Bagaimana hati kita dibentuk? Dengan rutinitas. Apa yang rutin kita kerjakan itu jadi biasa. Saudara yang tiap hari lari 10 kilo. Lari 10 kilo itu biasa. Saya punya rekan di Bandung ya. Waktu saya masih di Bandung, dia orang yang kurang olahraga. Tapi sekarang dia sudah jadi atlet maraton. Saya juga kaget. Loh kok lu jadi maratoner? Dia bilang ya karena hobi. Karena disuruh dokter supaya sehat. Nah sekarang dia dengan enteng mengatakan jarak itu bukan hal yang masalah. Waktu itu ditanya, kita kumpul di sini di mana? 10 kilo dari gereja. Oh cuma 10 kilo, dia bilang. Cuma. Keren amat, kenapa bisa bilang cuma? Kalau cuma 10 kilo saya lari. Nggak perlu naik mobil, lari juga nyampe. Kok bisa gitu? Karena sudah dibiasakan. Kebiasaan membuat paru-parunya, membuat jantungnya, membuat otot-ototnya terbiasa. Dan akhirnya dia bisa lakukan dengan gampang. Sama, saudara melakukan hal yang berdosa. Lama-lama tubuh akan mengatakan ini biasa. Hati akan mengatakan nothing wrong. Bukan nothing wrong karena semua orang lakukan. Nothing wrong karena saya sudah biasa lakukan. Saya biasa seperti ini kok. Saudara kalau mengatakan, saya biasa seperti ini, therefore it's normal. Saya biasa begini karena itu ini normal. Nah itu kesalahan yang kacau. Inilah kesalahan para raja-raja itu. Maka mereka hidupnya seperti binatang karena mereka biasa melakukan hal yang cemar dan mengatakan this is my habit. Inilah kebiasaan saya. Gak ada yang salah dengan itu. Dan ini yang membuat mereka rusak. Maka saudara, binatang-binatang ini yaitu para pemimpin menjadi raja-raja jahat karena mereka punya kebiasaan tidak mengontrol hati. Dan Tuhan sudah tahu orang Israel pun akan punya raja yang sama kacaunya jika tidak taruh Taurat di samping tahta mereka. Taruh Taurat untuk apa ya? Untuk menundukkan hati. Hatiku tunduk kepada firman. Aku punya raja namanya Tuhan dan dialah yang harus mengawasi saya dan kepada dialah saya mau bertanggung jawab. Nah itu sebabnya dunia kacau karena raja-raja tidak ada yang tahan. Saudara, Alkitab memberikan pengaruh demokrasi lebih besar dari siapapun. Ada yang mengatakan demokrasi itu penemuan dari Yunani. Saudara, demokrasi adalah teori dari Yunani yang tidak pernah dapat aplikasi. Saudara boleh selidiki di mana di dalam dunia Yunani kuno dan klasik di mana demokrasi diterapkan. Gak pernah. Kalau saudara mengatakan Athena menerapkan demokrasi, tidak. Athena menerapkan aristokrasi. Nggak ada unsur demokrasi di situ. Demokrasi cuma teori yang nggak pernah diterima. Demokrasi tidak disetujui oleh Plato. Demokrasi tidak pernah dianggap baik oleh Aristotle. Demokrasi bukan ide dari Socrates. Socrates dan Plato percaya ide pemimpin yang baik itu lebih penting daripada jenis pemerintahan yang harusnya diterapkan. Jadi demokrasi bukan dari Yunani. Kalau orang modern mengatakan kita berhutang pada Yunani untuk demokrasi. Ya kita tanya di mana demokrasi benar-benar bisa diterapkan di dalam dunia Yunani. Lalu di mana demokrasi mulai diterapkan? Demokrasi mulai diterapkan dari tradisi Calvinisme. Kok bisa Calvinisme? Gara-gara Bapak Reform ngomong kayak gini. Bukan gara-gara saya Reform. Tapi di dalam sejarah. Calvin adalah orang pertama yang hidup di dalam tatanan masyarakat demokratis. Yaitu Geneva. Geneva tidak pernah diperintah oleh pangeran. Sebelum Geneva dikuasai oleh Protestan, tadinya Geneva dikuasai oleh Duchy of Savoy. Duchy of Savoy dipimpin oleh seorang duke atau duchess, seorang bangsawan. Bangsawan yang memerintah secara monarki meskipun dia bukan raja. Nah setelah itu Protestan mengambil alih Geneva, mengalahkan Duchy of Savoy. Setelah Duchy of Savoy dikalahkan, Geneva tidak pernah punya raja lagi. Loh kalau mereka tidak ada raja lalu siapa yang memerintah? Gak ada satu orang khusus. Yang ada adalah city councils. Dewan kota yang dipilih secara demokratis. Jadi di mana penerapan demokrasi pertama? Di dalam tradisi Protestan. Nah maka kalau orang tanya kita ini berhutang demokrasi ke siapa? Ya saudara boleh dengan bangga mengatakan kami. Kok kamu? Iya. Bukannya Yunani. Yunani berteori tapi gak pernah mempraktekkan. Kalau cuma teori apa gunanya? Nah saudara maka kita melihat kalau ada orang bilang enggak itu dari Yunani. Ya silahkan kasih bukti. Kota mana di Yunani yang pertama-tama menerapkan demokrasi? Please tell me. Enggak ketemu. Karena enggak ada. Sparta bukan demokrasi.
Athena bukan demokrasi. Kalau begitu demokrasi ada di mana? Cuma di teori, tapi nggak pernah diterapkan. Nah maka saudara, waktu orang-orang Calvinis atau Calvin yang lebih dulu melihat, oh ternyata kalau satu pemerintahan dipimpin oleh satu raja akan terjadi kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena raja tidak bisa dicegah untuk memperoleh kekayaan. Di dalam tradisi kuno dipercaya bahwa tanah itu milik raja. Jadi kalau raja menjadi pemimpin atas sebuah bangsa, bayangkan seluruh bangsa milik raja. Wih, jadi seluruh tanah milik raja? Iya, tapi raja membagi-bagikannya untuk pengelolaan. Kamu bangsawan boleh kelola bagian ini, kamu boleh ambil serf, kamu boleh ambil orang-orang yang menjaga, orang-orang yang jadi tentara, dan kamu boleh bayar mereka. Dan kamu boleh ambil hasilnya, tapi bayar pajak. Kenapa kita bayar pajak ke raja? Karena engkau hidup di tanahnya raja. Jadi itu awalnya kenapa ada pajak. Bayar, kenapa bayar? Lu tinggal di tanah gua, kok bisa tanah lu? Iya itu tanah milik saya, aku raja. Kok kamu bisa jadi raja? Karena saya dulunya anak raja. Aku anak raja, engkau bukan. Ada lagunya, aku anak raja, engkau bukan. Gitu ya. Makanya engkau bayar pajak. Nah gitu kira-kira. Nah jadi saya raja, kamu bukan. Kamu kenapa tinggal di daerah ini? Loh saya dilahirkan di sini, mana saya tahu. Gak bisa bayar pajak. Nah saudara di zaman modern gak ada seperti itu. Kita bayar pajak untuk dikelola, bukan bayar pajak untuk orang yang menganggap dirinya pemilik negara ini. Nah maka saudara kerajaan itu membuat miskin. Nah saudara Luther tidak sadar akan hal ini. Luther mengatakan yang bikin miskin itu tradisi biara. Karena orang tidak disuruh kerja. Orang coba disuruh doa, baca Alkitab, doa, tunggu ke surga. Akhirnya gak ada yang kerja. Lalu semua orang berpikir hidup ideal adalah hidup kontemplasi. Via contemplativa. Di dalam jalan kontemplasi. Di sini saya bisa menemukan surga. Saya lebih dekat dengan keselamatan. Tapi nggak ada yang melakukan via aktiva. Di mana saya harus bekerja aktif? Nggak ada yang pikir. Lama-lama orang tidak mau kerja, cuma mau doa. Kalau semua cuma mau doa, nggak ada yang kerja. Itu gimana? Tapi ini bukan alasan saudara nggak datang PD hari Sabtu ya. Betul Pak, saya nggak mau cuma jadi doa. Saya maunya kerja. Tapi lu juga nggak pernah doa. Masa cuma 1,5 jam datang doa nggak mau. Nah saudara, mari lihat sejarah dengan baik. Luther menganggap yang bikin miskin Eropa adalah biara. Maka cara untuk Eropa menjadi baik, keuangan bisa beredar dengan baik, adalah dengan singkirkan sistem biara. Nah dulu kemiskinan jadi masalah. Karena meskipun Eropa kaya dan bisa membangun, tapi kebanyakan rakyat itu miskin. Dan dulu di dalam tradisi gereja, ada tradisi namanya Fransiskan, dari seorang bernama Francis Assisi. Dia mengatakan, saya ingin sekali memperhatikan orang miskin. Caranya gimana? Saya mau jadi miskin. Maka dia satu kali mengatakan ke teman-temannya, saya sudah punya pacar. Teman-temannya kaget. Wah puji Tuhan kamu sudah punya pacar ya. Kapan mau menikah? Sebentar lagi menikah. Apakah dia orang biasa atau bangsawan? Bangsawan, a lady. Nah saya sudah punya pacar namanya seorang lady. Namanya siapa? Namanya Lady Poverty. Loh Lady Poverty? Masa ada orang namanya Poverty? Poverty artinya kemiskinan. Oh dia memang kemiskinan, aku mau jadi jatuh miskin. Kok kamu mau jatuh miskin? Bagi saya momen saya jatuh miskin itu adalah momen saya menikah. Jadi dia singkirkan harta papanya bangsawan kaya. Dia gak mau terima 1 sen pun, dia mau jadi miskin. Karena dia percaya inilah cara untuk mengatasi kemiskinan di Eropa. Yaitu dengan mengatakan saya mau jadi orang miskin. Tapi Luther mengatakan meskipun Francis dari Assisi punya niat yang bagus. Tapi dengan dia jadi miskin, dia gak bisa tolong orang miskin. Dia tinggalkan hartanya lalu ada orang kelaparan, saya lapar. Francis nanti bilang sama. Lah apa gunanya? Kalau gitu Eropa bisa ditolong, caranya bagaimana ya? Luther mengatakan singkirkan konsep biara. Supaya orang tidak pergi ke biara lalu cuma doa. Supaya mereka kerja. Supaya mereka bangun masyarakat. Supaya ekonomi bisa berjalan. Nah lalu Calvin menyadari satu hal. Apa yang dia sadari? Yang bikin miskin bukan biara. Meskipun biara ada kontribusi. Tapi yang bikin miskin adalah sistem kerajaan. Calvin lebih ekstrim ya, dia mengatakan kalau begitu sistem kerajaan mesti dihapus. Kalau nggak pakai sistem kerajaan, pakai apa? Demokrasi. Pakai sistem seperti Geneva, City Council. Nah tentu Geneva kota yang lebih kecil daripada bangsa-bangsa besar. Untuk menerapkan sistem Geneva ke bangsa besar nggak mudah juga. Maka pikiran Calvin tidak langsung serta-merta dicomot, lalu dijadikan konsep politik untuk negara besar. Nggak bisa. Jadi harus ada penyesuaian, tapi ide utama Calvin adalah monarki bikin miskin banyak orang dan memperkaya hanya sebagian orang. Yang kaya itu raja. Coba lihat raja-raja di tempat-tempat banyak minyak. Yang kaya adalah mereka yang kuasai kepemimpinan. Yang miskin begitu banyak. Maka tingkatan seperti ini membuat sedih sekali. Hanya ketika ada sorotan masyarakat internasional, baru negara-negara yang kaya karena oil mulai pikirkan untuk bangun kota lebih baik.
membuat masyarakat lebih baik, menyingkirkan gap miskin dan kaya. Kenapa akhirnya mereka lakukan itu? Karena takut orang berontak. Makin miskin, makin gampang berontak. Kasih roti, makin lupa berontak. Di dalam sistem Romawi ini dipahami ya. Bagaimana supaya rakyat tidak berontak? Kasih roti dan kasih tontonan. Selama mereka makan roti sambil nonton, mereka aman. Ini mirip dengan saudara menjinakkan anak ya. Gimana caranya mereka diam? Kasih tontonan. Ya ini kurang bijak. Nah saudara, bagaimana Romawi menenteramkan rakyat supaya tidak perang, supaya tidak berontak kepada pemerintah? Kasih roti. Setelah kasih roti, kasih apa? Kasih tontonan. Maka Koloseum dibangun supaya orang punya tontonan. Mereka sibuk nonton gladiator, lupa berontak. Mereka ditanya tingkat kepuasan. Are you happy? We are happy. We are the happiest people in this world. Kenapa happy? Ada roti, ada tontonan. Pemerintahanmu korup, biarin. Yang penting ada roti, ada tontonan. Nah hati-hati ya, jangan mau disuplai roti dan tontonan meskipun gratis. Makanya GRI gak pernah kasih tontonan gratis, lu mesti bayar. Ikut speak bayar, ikut konser bayar, karena kita bukan pemerintahan Romawi. Nah saudara, Calvin menyadari kalau raja itu kaya, rakyat miskin, gak ada gunanya. Kalau gitu sistem monarki mesti diubah. Dan ini keberanian atau tindakan yang luar biasa. Karena Calvin memang tidak mengenal sistem itu baik. Dia ada di Prancis dan dia tahu raja Prancis menindas Protestan. Dia lari ke Geneva dan dia lihat Geneva gak ada raja. This is so much better. Ini jauh lebih baik. Maka dia dibesarkan di dalam sistem atau dia berkarir di dalam sistem bukan kerajaan. Lain dengan Luther. Luther berkarir di dalam sistem kerajaan. Jadi saudara gak bisa bilang Calvin lebih baik dari Luther. Memang konteks memungkinkan Calvin berpikir lebih advance daripada Luther. Nah maka yang membuat demokrasi menjadi populer adalah tradisi Calvinis. Tradisi reform. Nah itu sebabnya kitab suci, tentu kitab suci menjadi sumber. Sudah mengatakan dari awal, raja harus dibatasi. Raja nggak boleh sembarangan. Harus ada yang berani mengatakan kepada raja, no, kau tidak boleh melakukan ini. Celakalah kamu kalau lakukan ini. Maka di tengah-tengah Israel harus ada nabi yang didengar. Dan nabinya berani-berani loh. Mereka berani menegur raja. Tentu di dalam speak Pak Billy sudah mengingatkan, jangan cuma berani menegur, juga harus mengasihi. Dan harus setia sama pesan Tuhan. Kalau Tuhan suruh tegur, tegurlah. Kalau Tuhan suruh hibur, hiburlah. Elisha pernah berkhotbah pidato menghibur Yoram. Padahal dia benci sekali sama Yoram. Dengan mengatakan, jangan takut hai Yoram dan Yosafat. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan tolong kamu dalam pertempuran. Padahal dia gak suka sekali sama Yoram. Nah maka gak peduli suka gak suka. Saya akan sampaikan pesan yang dari Tuhan. Nah Nabi harus berani tegur raja. Nathan datang ke Daud waktu Daud sembarangan. Dia mulai sembarangan karena gak ada yang bisa batasi. Dia lihat ada seorang perempuan yang sedang membersihkan diri dari kenajisan. Ini bukan mandi ya. Banyak orang salah ngerti. Apa yang dilakukan Daud? Ngintip perempuan mandi. Aduh gak ada kerjaan banget ini raja. Ngintip perempuan mandi. Bukan ngintip perempuan mandi. Ini perempuan baru selesai melewati periode bulanannya. Lalu di dalam tradisi dari Taurat, dia mesti membasuh diri, membersihkan dari segala keadaan itu. Membersihkan diri bukan mandi ya. Nah ini upacara suci sebenarnya. Ini mirip dengan orang sedang ada di gereja untuk misalnya sakramen baptis. Baru selesai dibaptis dilihat, lalu Daud langsung punya pikiran jahat. Daud punya pikiran jahat kepada perempuan yang baru selesai melakukan liturgi ibadah. Jahat sekali loh Daud. Dan ketika dia lakukan itu dia tanya kepada sekelilingnya. Siapa itu? Ada satu orang mengatakan dia adalah anak Uria pegawaimu. Dan Daud langsung tahu, ini banyak scholar yang mengafirmasi bahwa ada kaitan antara keluarga besar Batsheba dengan Ahitofel penasehat Daud. Jadi Daud harusnya tahu ini orang perempuan bukan sembarangan. Dia adalah istri dari tentaramu yang hebat dan dia masih punya relasi dengan penasehatmu yang penting, Ahitofel. Maka gak heran ya Ahitofel begitu lihat Absalom bangkit langsung berpihak ke Absalom. Karena dia merasa sakit sekali dengan tindakan Daud kepada Batsheba. Nah saudara, Daud melihat gak ada yang larang. Gak ada yang berikan peringatan. Gak ada yang mengatakan raja gak boleh seperti ini. Tapi Tuhan menegur dengan halus. Daud gak mau dengar. Tuhan ingatkan Daud gak mau dengar. Saudara, kita ini kadang bebal bukan main. Dan kadang hanya karena anugerah Tuhan, Tuhan pilih untuk tegur kita dengan keras. Saudara, kalau Tuhan tegur, jangan padamkan teguran itu. Sekali teguran datang, dengar dan bertobat. Kalau nggak mau dengar, mungkin teguran kedua akan datang. Kalau nggak mau dengar, mungkin teguran ketiga makin keras. Kalau nggak mau dengar juga, kita binasa. Iblis datang bukan mau bikin kita berdosa. Iblis ada untuk bikin kita binasa. Maka sebelum kita binasa, iblis tidak akan berhenti menggoda kita. Maka saudara, dapat peringatan, mari bertobat. Jangan keraskan hati. Ketika Tuhan memberikan peringatan keras mengatakan, jangan.
Masih berani saya ambil hal berharga dalam hidupmu. Saudara, kalau masih abaikan peringatan ini, engkau akan mati. Maka dengan hati yang gentar harusnya kita datang ke Tuhan. Daud dapat peringatan pertama, dia nggak dengar. Dia teruskan, dia mengatakan, panggil perempuan ini ketemu saya di kamar. Loh, kok berani ya suruh begini? Nggak ada yang tegur, nggak ada yang bilang, raja ini tidak pantas. Masa perempuan yang bukan istrimu dibawa untuk bertemu engkau? Ini nggak pantas. Saudara, kalau ada sense tidak pantas, omong ke orang itu. Jangan omong ke orang lain, lalu di depan orang itu senyum-senyum. Begitu nggak ada orang itu, tahu nggak dia kumpul sama perempuan ini nggak pantas. Loh, kenapa nggak ngomong ke dia? Tegurlah dia. Nggak ada yang tegur Daud. Akhirnya Daud tidur dengan Batsyeba dan Batsyeba hamil. Setelah itu Daud kirim surat kepada Yoab, bunuh suaminya dengan trik. Pergi ke tempat paling sulit, taruh Uria paling depan supaya dia gugur. Waduh, ini tindakan jahat. Daud tangannya bersalah karena membunuh Uria meskipun bukan pakai tangannya sendiri. Lalu dengan kesalahan sudah demikian besar, Tuhan kirim Natan. Apa yang dilakukan Natan? Waduh, Natan harus tegur Daud. Bayangkan perasaan Natan waktu dapat pesan dari Tuhan ya. Natan, ya Tuhan, ada pesan untuk Daud. Oke Tuhan, apa pesannya? Celakalah kamu. Hah? Kok celaka? Kamu sudah mengambil Batsyeba. Masa? Lalu membunuh suaminya. Oh gitu ya. Waduh, bergumulnya Natan kayak apa sudah nggak tahu loh. Bayangkan kalau sudah di posisinya Natan, pasti stres sekali. Waktu mau pergi ke Daud, bingung ini bahan khotbahnya gimana ya? Aduh, pendahuluan. Mungkin lebih bagus pakai cerita kali supaya orang gak tersinggung. Cerita apa ya? Ya udah cerita domba. Ada domba disayang. Ini mungkin pancing amarahnya Daud. Itu yang paling aman supaya leherku aman. Aku juga mau jadi nabi yang hidup. Gak mau martir, belum apa-apa. Lalu dia datang ke Daud dengan persiapan khotbahnya. Raja Daud, ada pesan dari Tuhan. Nathan, kenapa tanganmu gemetar? Enggak. Ini enggak tahu ya apa begitu atau enggak. Ini satu tafsiran. Lalu Daud bilang silakan katakan pesan. Wah, Nathan langsung cerita. Tuan, di sebuah desa ada orang miskin sekali. Dengar miskin, Daud langsung terenyuh hatinya. Daud sayang orang-orang miskin. Karena dia pernah ditemani 600 orang miskin waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Teman Daud waktu pimpinannya mematikan dia adalah orang-orang miskin. Yang musuhi Daud adalah orang kaya namanya Saul. Yang mau bunuh Daud adalah pemimpin tinggi namanya Saul. Yang mau temenin Daud adalah orang-orang miskin yang tidak punya tempat lalu bergabung ke Daud. Mereka gak peduli kalau harus tinggal di gua. Karena rumah mereka juga gak lebih bagus dari gua. Saudara, ada satu orang ikut KKR regional harus tinggal di tempat yang jelek sekali. Langsung dia mengatakan kepada saya, Pak, ini kita tempat nginep di mana? Di sini. Oh, Bapak bilang tempatnya jelek. Ya ini. Masa ini jelek Pak? Ini lebih bagus dari rumah saya. Karena dia punya rumah jelek. Dia orang miskin. Dia gak peduli tentang hal ini. Nah saudara, saya berikut KKR regional sudah sangat lama. Dari tahun 2008 sudah mulai KKR regional. Dan berkali-kali dapat tempat yang jelek. Nah saya pernah, sudah vikaris ya, sudah melayani di Malang. Sebagai gembala sidang Malang. Pergi untuk KKR regional, lalu ditaruh tempat hotel yang jelek. Kadang-kadang nginep di rumah orang-orang di kampung yang jelek. Kadang-kadang cuma dapat sofa di ruang tamu. Saya pernah tidur di sofa di ruang tamu di daerah Amurang. Begitu tidur di sofa, kok rasanya ada yang janggal ya. Apa yang janggal? Rasanya di pantat ada yang sakit. Kenapa bisa sakit? Lalu begitu saya raba, ternyata ada kawat atau apa itu pernya sudah mulai nonjol ke atas. Lalu saya mengatakan, ada apa boleh pindah tempat ya? Lalu saya tanya sama tuan rumahnya, ada sofa lain atau tempat lain? Karena tempat tidur sudah dibagi-bagi. Kamar yang sangat sederhana dipakai untuk yang perempuan. Lalu yang laki-laki cari apapun yang di luar. Lalu dibilang, oh ada di dekat tempat motor itu juga ada sofa. Lalu saya pergi ke situ, saya kaget penuh dengan oli atasnya. Lalu saya bilang, wah yang dalam aja. Oh jangan, yang di dalam itu ada kawatnya, mendingan di situ itu ada olinya. Lalu tuan rumah dengan santai mengatakan, gak apa-apa nanti pagi-pagi mandi. Waduh, lalu saya tidur di situ. Nah makanya saya suka kesel ya kalau orang masih mahasiswa sudah mulai protes. Kenapa tempat nginepnya kok jelek di KKR regional? Saya sudah gembala sidang GRI Malang dapat tempat jelek. Bersyukur kok. Nah saudara, Daud kumpul dengan orang-orang miskin. Lalu Daud mengatakan, maaf ya cuma bisa tidur di gua. Orang miskin mengatakan, gak apa-apa, gua seneng gua kok. Gak apa-apa, gua juga tinggal di sini gitu ya. Nah inilah yang terjadi. Daud dibenci sama orang kaya. Daud ditekan oleh orang politik tinggi. Dan Daud berteman dengan orang miskin. Saudara, jangan terus-menerus kagum hanya karena orang punya uang banyak. Jika dia tidak punya kerelaan menderita, dia tidak punya sifat setia kawan, dia tidak punya sens keadilan, dia bukan manusia yang layak dihargai dan layak diakrabin. Nah maka saudara, Daud ditemani orang miskin. Dia gampang terenyuh waktu dikatakan ada orang miskin. Ada orang miskin cuma punya satu domba. Disayang kayak anak sendiri.
dipangku, dibelai-belai domba. Dan dombanya pun merasa ini orang tua. Artinya papa gitu ya. Dikasih makan bersama-sama, minum bersama-sama, makannya sama. Aduh, Daud terharu sekali. Sampai segitunya, iya. Lalu Tuhan, ada orang kaya tinggal di sebelah rumah itu. Punya kambing domba ratusan. Lalu mereka ada tamu, mereka mulai mengatakan, sayang ya kalau ambil domba ini untuk kasih makan tamu. Ya sudah, kita ambil dari si miskin. Maka mereka ambil domba si miskin, disembeli, dikasih untuk makanan orang, ya, jadi tamu orang kaya. Daud marah sekali. Daud mengatakan, hari ini juga saya putuskan hukum mati orang kaya itu. Dan ambil dari hartanya, bayar 4 kali lipat ke orang miskin. Aduh, Nathan khawatir sekali. Ini teks berikutnya adalah engkaulah itu ya Tuhan, gitu ya. Verbatimnya ngomong begini. Saya mesti ngomong atau enggak? Ya sudah, harus ngomong ini verbatimnya kok. Sudah di ACC sama vikaris-vikaris di GRI Karawaci. Saya mesti ngomong. Lalu Nathan ngomong, Tuhan, engkaulah itu. Saya sudah berikan engkau istri-istri. Saya sudah memberikan engkau tahta Tuhanmu. Saya sudah memberikan engkau seluruh Israel. Kalau masih kurang, minta. Aku akan berikan lagi. Kenapa engkau menghina aku dengan mengambil Batsyeba dan membunuh suaminya? Daud sadar, dialah orang jahat. Nah, maka Raja Daud tidak langsung hancur. Karena begitu dia punya kejahatan, begitu memuncak, ada orang mengatakan engkaulah orang jahat itu. Dan Daud dicegah untuk punya hati binatang. Dia sudah punya hati mirip binatang, tapi dicegah. Akhirnya hatinya kembali jadi manusia. Nah, maka saudara, mari kurung dirimu dengan orang-orang yang akan menasihati engkau. Kurung dirimu dengan orang-orang yang akan mengatakan jangan berdosa, jangan lakukan ini. Karena inilah yang tidak dipunyai oleh raja-raja. Raja-raja menjadi jahat. Dan Daniel lihat penglihatan mengerikan sekali. Raja-raja itu bertindak seenaknya. Mereka bunuh siapa yang mereka mau bunuh. Mereka lakukan apa yang mereka mau lakukan. Dan rakyat yang menderita. Saudara, pemimpin menjadi jahat. Setelah itu pemimpin dapat kesempatan untuk kabur. Saya sangat-sangat sedih kalau melihat peperangan ya. Termasuk perang Iran sekarang. Dengan Israel dan Amerika. Pemimpin Iran sudah mati. Tapi banyak pemimpin begitu negaranya ada dalam krisis. Langsung dilarikan ke tempat aman. Lalu negaranya dibom, yang kena siapa? Rakyatnya. Raja bertindak mirip binatang, rakyat yang kena. Raja bertindak dengan jahat, rakyat jadi korban. Maka saudara, raja kalau tidak dikelilingi penasihat bahaya. Kalau tidak ada yang tuding dia dan mengatakan kamu jahat, kamu lakukan apa yang bayar orang lain. Kamu tahu tidak, seluruh rakyat menderita karena kamu jahat. Bertobatlah supaya Tuhan mendatangkan keselamatan. Lalu raja itu harus berdoa, Tuhan jangan biarkan rakyat menjadi celaka. Jangan, lindungilah umatmu, lindungilah bangsamu, lindungilah orang-orang ini, hukumlah saya. Nah saudara, raja harus dicegah menjadi jahat. Maka keadaan ini menyakitkan. Daniel melihat di mana ada harapan bagi raja-raja ini. Ternyata harapan ada dari seorang raja yang akan punya hati manusia. Raja yang tidak akan terpengaruh untuk menjadi mirip binatang. Raja yang lain dengan raja lain. Apa sih bedanya raja ini? Ini raja yang dapat tahtanya langsung dari Tuhan. Berarti dia dapat tahta lebih tinggi dari raja manapun. Tuhan berikan dia tahta tertinggi. Dia adalah sang anak manusia itu. Dia anak manusia, bukan binatang. Dia punya tahta lebih tinggi dari semua binatang-binatang yang lain. Dia punya tahta lebih tinggi dari semua raja-raja lain. Tapi dia beda dengan raja-raja lain. Kenapa beda? Karena dia mempertahankan kemanusiaannya. Ini jadi poin penting untuk kita hari ini. Saudara, kalau saya mengatakan, Sang Mesias, anak manusia yang diurapi, Kristus ini lebih penting dari raja-raja lain. Karena dia Allah. Ya semua sudah tahu dia Allah. Dan kita akan mengatakannya karena dia Allah, dia lebih penting. Tapi saya mau tekankan, dia menjadi manusia. Maka dia lebih penting dari raja-raja lain. Raja-raja lain sedang tidak bertindak sebagai seorang manusia. Apa yang membuat Yesus Kristus, karena dialah yang dimaksud, menjadi raja yang paling baik. Karena dia bertindak seperti manusia seharusnya bertindak. Apa sih yang harusnya manusia lakukan? Manusia harusnya mempunyai keinginan untuk hidup bagi yang lain. Manusia punya keinginan supaya dirinya dipakai dan orang lain mendapat berkat. Nah saudara, waktu raja menjadi pemimpin, jiwa manusia tidak boleh hilang. Apa yang tidak boleh hilang? Keinginan untuk hidup bagi yang lain. Saya milik Tuhan dan saya mesti jadi berkat bagi yang lain. Dan inilah yang dilakukan Kristus. Maka saudara, Kristus adalah sang manusia. Dia Allah, tapi dia memutuskan untuk menghidupi kehidupan
seperti manusia. Hal apa yang manusia alami? Nah saudara, saya akan bagikan 3 hal singkat untuk menjadi bagian akhir dari khotbah ini tentang tema anak manusia. Sebelum nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Nah saudara, apa yang jadi khas dari manusia? Yang pertama, manusia pasif dalam menerima situasi hidup. Ini yang dialami oleh Kristus. Manusia pasif menerima situasi hidup. Raja-raja selalu ingin mengubah situasi hidup. Saya mau menjadi orang paling hebat, paling jaya, paling sukses. Sedangkan Kristus menerima apapun yang diberikan oleh Bapaknya. Bapaknya memberikan konteks hidup miskin, dia terima dengan penuh sukacita. Bapaknya memberikan kepada dia tugas untuk mati bagi dosa manusia, dan dia terima dengan penuh sukacita. Bapaknya menetapkan supaya dia digantung di kayu salib, dan dia menerima dengan segala kerelaan. Dia meminum cawan yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Nah saudara, ini aspek pertama yang harus kita tahu. Apa bedanya manusia dengan jiwa binatang? Manusia rela terima apa yang Tuhan berikan. Di dalam satu lagu dari tradisi Lutheran yang sangat indah, dikatakan, Tuhan tolong kami untuk bisa menerima cawan yang Tuhan percayakan untuk kami minum. Ini dari seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, teksnya. Dikatakan, Tuhan ajarlah kami untuk melihat kepahitan hidup kami sebagai cawan yang Tuhan mau kami minum. Dan dengan rela aku meminumnya. Dengan rela kami meminumnya. Saudara, ketika Pak Stephen Tong ajak hamba-hamba Tuhan pergi ke Israel, lalu kunjungi Taman Getsemani. Waktu itu saya nggak ikut. Tapi waktu itu Pak Tong minta seluruh hamba Tuhan ucapkan doa pendek satu-satu. Seperti Tuhan Yesus pernah doa di taman itu. Mari kita juga doa. Lalu satu-satu doa dengan doa yang mengharukan. Giliran Pak Tong mengatakan, Tuhan berikan kepada saya cawan yang harus saya minum. Cawan apa lagi? Ajar saya meminumnya. Nah ini yang Kristus lakukan. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Manusia menerima dari Tuhan konteks hidup yang tidak bisa dia hindari. Dia menerima keadaan lemah yang tubuhnya miliki. Mungkin karena penyakit yang tidak bisa dihindari. Dia menerima kondisi lemah dari lingkungannya. Mungkin kondisi politik yang tidak stabil. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Iran mungkin. Dan mengalami kesulitan. Atau di Indonesia dan segala keunikannya. Dia mengatakan, Tuhan, this comes from your good hands. Ini datang dari tanganmu yang baik. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau memberikan kepada kami bagian kami. Dan kami menerimanya dengan penuh sukacita. Ini yang harus manusia lakukan. Menerima apa yang Tuhan berikan. Adam menerima Taman Eden. Tapi Kristus menerima Golgota. Nah maka kita terima dari Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah yang bikin Kristus jadi raja yang baik. Kenapa dia boleh memerintah atas raja lain? Karena dia gladly accept what his father has to offer to him. Apa yang sang Bapa berikan kepada dia, dia terima dengan penuh sukacita. Nah itulah yang membuat dia lebih baik. Yang kedua, manusia berjuang untuk hal yang membuat pekerjaan setan sirna. Manusia aktif berjuang ketika dia tahu, kalau saya lakukan ini, setan kehilangan kuasanya. Orang milik Tuhan akan senang bertarung dengan setan. Orang milik Tuhan gak cuma pikir diri, bagaimana nyaman, bagaimana senang. Dia punya mode perang, di mana setan dikalahkan, di situ saya senang. Nah sudah Kristus berperang lawan setan. Dia mengusir kuasa jahat. Dia menolong orang-orang supaya lepas dari cengkeraman si jahat. Dia membebaskan manusia dari kuasa jahat. Maka saudara sekalian, ini hal yang kedua. Manusia sejati berperang, berjuang untuk melawan setan. Bukan berperang demi mendapatkan hak bagi diri. Lalu menggunakan setan sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan bagi dirinya. Ini hal kedua. Yang ketiga, manusia beristirahat di dalam janji Tuhan. Manusia punya kesenangan itu bukan dari apa yang dihasilkan. Saudara kerja, saudara dapat uang, jangan senang karena uang itu. Masa gak boleh senang? Please, jangan memberikan sukacitamu paling besar pada uang. Tapi berikanlah sukacitamu paling besar kepada janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kebangkitan. Tuhan berjanji akan memberikan langit dan bumi yang baru. Disitulah aku mau bersukacita. Maka manusia sejati gladly accept apa yang Tuhan berikan kepada dia. Manusia yang sejati berjuang mengalahkan kuasa jahat. Manusia yang sejati bersukacita karena apa yang Tuhan janjikan. Mari, jangan seperti raja-raja dunia yang cuma tahu melampiaskan hawa nafsu. Mari menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa manusia sejati di dalam ciptaan Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Mau menerima apa yang Tuhan berikan, mau berjuang mengalahkan kuasa jahat, dan mau beristirahat dengan tenang, bersukacita di dalam janji Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi seperti sang anak manusia yang adalah raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk bersukacita di dalam keadaan menjadi manusia. Entah Tuhan menetapkan kami menjadi seorang pegawai, atau seorang bisnismen, atau seorang hamba Tuhan, atau seorang mengajar,
atau seorang yang kerja dimanapun, biarlah kami menikmati kondisi menjadi seperti anak manusia yang bertakhta di dalam cara yang beda dengan dunia ini. Biarlah kami menerima apa yang Tuhan berikan dengan sukacita. Biarlah kami berperang lawan kuasa jahat dan dosa. Biarlah kami aman di dalam janji Tuhan. Berkatilah hidup kami, supaya kami menjalankan kehidupan kami sebagai seorang manusia yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami melihat dunia kami dengan benar dan mengharapkan pemimpin-pemimpin kami diberi hati sebagai manusia. Kiranya Tuhan tolong kami untuk menghidupi firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.